Tuhan, beberapa waktu yang lalu dunia maya dihebohkan dengan sebuah video tentang kasus pertengkaran dua tetangga yang sama-sama merekam dengan video lalu mengupload video itu ke media sosial. Menariknya saudara, netizen itu begitu cepatnya menyimpulkan, menyalahkan atau membenarkan satu pihak berdasarkan video yang viral tadi. Di sini kita menyadari bahwa sesungguhnya kita hidup di masa di mana kebenaran seringkali ditentukan oleh algoritma, oleh opini, oleh tren yang ada di media sosial. Apa yang viral, apa yang sering muncul di layar HP kita, itulah yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah, sebagai akademisi kita mungkin agak naik level sedikit ya. Kita tidak hanya mengandalkan apa yang viral, tetapi tidak jarang kita terlalu cepat menaruh kepercayaan kepada apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan atau hasil riset penelitian. Seolah-olah seluruh kebenaran hanya bisa dibuktikan lewat data atau mungkin lewat jurnal ilmiah. Nah, apakah itu keliru, saudara? Tentu tidak ya. Sebagai akademisi, sebagai teolog, sebagai mahasiswa, tentu membuat jurnal itu adalah salah satu bentuk dari apa yang disebut sebagai tridharma perguruan tinggi. Nah, sayangnya saudara, sekalipun jurnal kita atau penelitian itu penuh dengan catatan kaki, penuh dengan kutipan tokoh-tokoh ternama, sekalipun sudah dipublikasikan di Sinta, di Scopus, tetapi rupa-rupanya semua itu masih terus berkembang dan berkembang, berubah. Ilmu pengetahuan berubah. Akhirnya kita menyadari bahwa semua tolok ukur itu pada dasarnya bersifat relatif dan berubah-ubah. Lalu bagaimana, saudara? Kalau yang viral ternyata belum tentu benar, yang sudah jadi jurnal belum tentu aktual, lalu bagaimana? Nah, hari ini, saudara, kita memperingati apa yang disebut sebagai reformasi gereja, di mana 1500 tahun yang lalu, bukan 500 tahun yang lalu, ya, 500 tahun yang lalu, Martin Luther, simbah buyut kita, karena kita adalah orang Protestan, seharusnya kita menyebut simbah buyut kita, Martin Luther, dengan tegas mengatakan, "Here I stand, disinilah aku berdiri," bahwa kebenaran sejati itu hanya dapat ditemukan dalam firman Allah. Karena firman Allah adalah kekal, absolut, dan tidak berubah. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Untuk apa, saudara? Yang pertama, kalau kita perhatikan, mengapa kita harus tinggal dalam firman? Karena di sanalah Kristus tinggal dalam hati kita dan membentuk kita untuk menjadi murid sejati. Dalam Yohanes 8 ayat 31, Yesus berbicara kepada orang-orang yang sebelumnya telah percaya kepadanya. Namun kalau kita perhatikan bentuk kata kerja yang dipakai di situ, bentuknya partisip ya, pepis toikotas. Perfect, menunjukkan bahwa mereka itu pernah percaya tetapi sedang tidak beriman saat itu. Mereka adalah orang-orang yang baru tertarik dan pada saat Yesus melayani, mereka baru tertarik secara lahiriah, namun mereka belum tinggal di dalam firman Tuhan. Lalu kemudian Yesus berkata, "Jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Sudah perhatikan kata tetap di sana. Meno artinya berdiam,
berakar, tinggal terus-menerus. Artinya murid sejati bukan sekedar pendengar. Murid sejati bukan sekedar terdaftar sebagai mahasiswa teologi atau sebagai orang Kristen yang ber-KTP Kristen, atau bahkan berprofesi sebagai pelayan Tuhan, pendeta, pastor, vikaris. Meno, tinggal, mengingatkan bahwa murid sejati sesungguhnya adalah orang yang hidup dan berakar dalam firman Tuhan. Sayangnya saudara, banyak orang Yahudi saat itu berpikir bahwa mereka menjadi umat Allah hanya karena mereka itu keturunan Abraham. Mereka mengira iman itu cukup diukur hanya dengan status lahiriah saja, dari aktivitas-aktivitas keagamaan saja, bukan dari hubungan yang hidup dengan firman Tuhan. Saudara, begitu juga dengan kita sekarang. Banyak orang yang puas menjadi orang Kristen tanpa menjadikan firman Tuhan itu sebagai pusat kehidupan rohani. Kita menganggap kalau kita sudah pergi ke gereja setiap minggu, memberi persembahan, mungkin terlibat dalam pelayanan, atau mungkin masuk ke sekolah teologi, itu sudah menjadi murid sejati. Kita menganggap kalau kita sudah selesai skripsi, kemudian wisuda, menjadi STH, itu sudah murid sejati. Kita lupa saudara bahwa murid sejati adalah orang yang tetap tinggal dalam firman-Nya. Jadi firman bukan hanya sumber pengetahuan saudara, tetapi tempat tinggal rohani. Ruang di mana Yesus itu membentuk kita, memperbaharui kita, dan meneguhkan hidup kita. Maka saudara, kita di sini di STT Lutheran memiliki cara belajar yang unik, yang mungkin berbeda dari STT lain, di mana kita selalu melihat Alkitab itu sebagai firman Allah yang mengajarkan hukum dan Injil. Hukum yang selalu mengejarkan kehendak Allah dan membuktikan kegagalan kita karena kita tidak mampu melakukan kehendak Allah itu, dan akhirnya kita membutuhkan juru selamat. Tetapi kemudian Injil yang menunjukkan karya Allah yang menggantikan kegagalan kita di atas kayu salib. Kita setuju dengan Martin Luther yang mengatakan seorang teolog yang sejati itu adalah orang yang bisa membedakan hukum dengan Injil. Jadi saudara, kalau mau jadi teolog sejati, saudara silahkan boleh pindah ke STT Lutheran atau nanti ya adik-adik tingkat saudara. Maaf ya Pak ya, Pak Ketua ya, Bu Ketua. Ini hanya bercanda saja. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali terjatuh dalam pola iman yang dangkal. Kita percaya Yesus hanya sebatas, kita percaya pada Yesus itu hanya sebatas pada keinginan untuk diberkati secara jasmani. Mungkin supaya kita lepas dari persoalan-persoalan duniawi. Mungkin kita mengikut Kristus hanya untuk meniti karir saja, bukan untuk menjadi murid Kristus sejati yang diubahkan. Kita lebih banyak memberikan kesempatan, ruang untuk hal-hal yang memuaskan perasaan kita daripada firman Allah. Kita menganggap firman Allah itu nggak penting, jadi khotbah nggak usah lama-lama. Yang penting musiknya keras, yang penting enak di telinga, membuat saya menangis. Ya kalau menangis mengingat dosa-dosa nggak apa-apa, tapi ini menangis karena jauh dari rumah, atau karena tanggal tua, Jadi tidak mengherankan saudara jika banyak saudara kita itu harus terjatuh dan meninggalkan imannya karena tidak berakar pada firman Tuhan. Karena sesungguhnya
Iman yang tidak berakar pada firman adalah iman yang layu, tidak tahan terhadap berbagai pencobaan. Tetapi bersyukur saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, Dia adalah firman yang hidup. Ia tidak hanya mengajarkan tentang Allah, tetapi menjadi perwujudan firman Allah yang sempurna. Ia tinggal di dalam kehendak Allah dan taat sampai mati di atas kayu salib, menggantikan ketidaktaatan kita. Oleh karena itulah, sekarang kita tinggal dalam firman Allah dan kita disebut sebagai murid yang sejati. Jadikan firman itu sebagai rumah rohani dalam hidup kita, sehingga setiap keputusan, setiap tindakan kita berakar pada firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus berdiri tegak di dalam firman Tuhan? Apa tujuannya? Yang kedua adalah untuk mengetahui kebenaran sejati. Dengan berpegang pada firman Allah, kita mengenal apa yang disebut sebagai kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam teks itu tadi kita melihat bahwa Yesus mengatakan, maka kamu akan mengenal kebenaran. Sekali lagi, maaf ya, mengetahui kebenaran. Bukan merasa benar, tetapi mengetahui kebenaran. Mengetahui di sini bukan hanya mengetahui secara intelektual, melainkan mengenal melalui pengalaman rohani, melalui pengalaman dan hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Jadi kebenaran sejati itu bukan sekedar teori, bukan sekedar sistem moral, bukan sekedar apa yang diakui oleh orang banyak. Tetapi kebenaran sejati itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Orang Yahudi mengira mereka sudah memiliki kebenaran karena mereka memiliki Taurat. Karena mereka adalah garis keturunan Abraham. Akhirnya tolok ukur kebenaran itu hanya didasarkan pada apa yang disebut tradisi, pada pengalaman, pada perasaan. Namun, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus mengingatkan bahwa tanpa beriman kepadanya, semua itu sesungguhnya hanyalah bentuk keagamaan yang kosong. Hari ini saudara, kita diingatkan bahwa kita seringkali merasa memiliki kebenaran atau merasa paling benar. Mungkin karena kita merasa lebih berpengalaman, lebih berpendidikan, menguasai berbagai ilmu atau teori-teori. Tetapi sayangnya, itu bukan kebenaran sejati. Kita diingatkan sola scriptura, agar kita mengetahui kebenaran, mengalami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran di dalam firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa Yesus datang untuk menyatakan kebenaran sejati. Apa itu kebenaran sejati? Bahwa manusia itu berdosa, tetapi Allah sudah membenarkan kita karena kasih karunia melalui Yesus Kristus. Maka kebenaran Allah itu tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan, tetapi kabar sukacita. Sebab di dalam Kristus kita dibenarkan bukan karena usaha kita, tetapi karena iman, sola fide. Luther pernah berkata, kebenaran Injil adalah kebebasan atau kemerdekaan bagi jiwa manusia. Ketika kita menemukan kebenaran tentang kasih karunia Allah, maka sesungguhnya seluruh hidup kita itu berubah. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi dalam sukacita. Karena kita mengenal Kristus yang sudah membenarkan kita orang berdosa.
Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, seharusnya itulah isi khotbah kita, bahwa kebenaran bukan lagi ancaman. Kebenaran Allah tidak lagi membuat kita takut. Mari kita khotbahkan itu dalam setiap pelayanan kita. Kenalilah Kristus melalui ketaatan kita dalam firman. Jangan ukur kebenaran itu hanya dengan perasaan kita, hanya dengan kata orang, hanya dengan kata tokoh yang populer. Tetapi ukur setiap kebenaran itu dengan firman Tuhan, karena disitulah kebenaran sejati ada. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus berdiri di dalam firman Tuhan? Karena di sanalah kita mendapatkan kemerdekaan sejati. Ketika Yesus berbicara tentang kebebasan atau kemerdekaan, orang Yahudi merasa tersinggung dan mereka menjawab, kami ini keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Namun Yesus menjawab, saudara, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, kalau kita perhatikan teks yang ada di sana menunjukkan bahwa yang disebut hamba dosa itu adalah keadaan yang terus-menerus. Artinya siapapun yang terus hidup di bawah dosa, sesungguhnya dia terus-menerus akan diperbudak oleh dosa. Itu bukan perbudakan politik, bukan perbudakan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi itu adalah perbudakan rohani. Oleh karena itu, sekalipun mereka secara silsilah itu adalah keturunan Abraham, tetapi pada kenyataannya manusia tidak mampu melepaskan diri dari apa yang namanya kuasa dosa. Yesus kemudian menjawab, hamba tidak tetap tinggal di rumah, tetapi anak tinggal di situ untuk selama-lamanya. Artinya apa? Hanya Yesus Sang Putra yang memiliki tempat kekal di rumah Bapa, dan hanya Dia yang dapat memerdekakan hamba-hambanya menjadi anak-anak Allah. Saudara, sayangnya manusia seringkali menyamakan yang namanya kemerdekaan atau kebebasan itu dengan kemampuan atau hak untuk melakukan apa saja menurut keinginan diri sendiri. Saya sudah Kristen, saya bisa melakukan apa saja karena ada pengampunan. Itu ironis, saudara. Padahal itu bukan kemerdekaan yang dimaksud. Itu bukan kebebasan. Justru itu adalah perbudakan baru. Itu adalah perasaan yang ingin diperbudak oleh dosa, keinginan, dan ego kita sendiri. Kalau kita merasa saya bebas melakukan apa saja karena ada pengampunan dari Tuhan. Itu bentuk perbudakan baru. Kita mengaku merdeka, tapi sering masih terikat pada dosa, pada kemarahan, pada keserakahan. Kita seolah hidup bebas merdeka, tetapi sesungguhnya kita sedang terpenjara di dalam hati kita sendiri. Tetapi bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus Kristus, Anak Allah, datang untuk membebaskan kita, para budak dosa itu. Ia mengambil tempat di bawah kuasa dosa dan mati di atas kayu salib supaya kita dibebaskan. Kebebasan itu sekali lagi bukan sebuah izin untuk berbuat dosa lagi, tetapi kemampuan baru untuk hidup bagi Allah. Karena jika anak sudah memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Martin Luther sekali lagi pernah berkata, ketika ia memahami kasih karunia Allah, ia merasa seperti lahir kembali dan berjalan masuk ke pintu surga yang terbuka. Kebenaran Allah itu sungguh-sungguh memerdekakan Martin Luther dan kita semua. Bukan dari tubuh, tetapi dari rasa bersalah, dari ketakutan yang membuat jiwa kita terancam. Oleh karena itu ingatlah saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kemerdekaan yang sejati adalah hidup dalam kehendak Allah, bukan di luar firman Tuhan. Ingatlah, hidup sebagai anak-anak Allah berarti menggunakan kemerdekaan itu untuk mengasihi dan melayani. Akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, hari reformasi mengingatkan kita kembali untuk hidup dalam firman Allah. Karena di dalamnya kita menjadi murid sejati, kita menerima kebenaran sejati, dan kita mengalami kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Amin. Mari